Selamat siang pemirsa. Terima kasih tentunya Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumus Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan hari ini Sabtu 10 Agustus 2024, Bang Kumus ada di salah satu kawasan Kecamatan Menes, tepatnya di Kampung Kadukendi, Desa Cilaban Bulan. Dan di belakang sana terlihat sebuah proyek pembangunan TPT yang memang sudah selesai dengan adanya penandatanganan dari Kepala Desa Cilaban Bulan dan Bupati Ina Narulita. Dan nanti bagaimana, karena menurut informasi warga ini ada dugaan markup anggaran, tetapi itu baru dugaan. Untuk lebih jelasnya Bang Kumis mau mendatangi atau mengunjungi pemerintahan desa sendiri untuk minta konfirmasi terkait adanya isu dugaan markup di proyek TPT ini. Dari Desa Cilaban Bulan, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis ada di Kampung Kadukendi, Desa Cilaban Bulan, Kecamatan Menes, dan Bang Kumis mendapatkan satu aduan dari sejumlah warga terkait adanya proyek pembangunan TPT yang ada di Kampung Kadukendi RT 09 RW 04 dengan volume 20 meter. Sumber dana desa tahap 2 tahun 2024, pelaksana TPK Desa Cilaban Bulan, dan ini sudah ditangani oleh Bupati dan Kepala Desa. Dan nanti berapa sih anggaran, karena menurut informasi ini ada dugaan markup. Makanya Bang Kumis hari ini langsung datang untuk meminta klarifikasi terhadap para pihak terkait dengan adanya proyek pembangunan ini. Dan nanti bagaimana untuk kondisi pembangunannya, Bang Kumis akan melihat dari jarak dekat dan akan minta konfirmasi terhadap pelaksana, yaitu pemerintahan desa Cilaban Bulan. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Pak Kades, mohon izin ya, karena sehubungan dengan ini agak ramai juga nih terkait proyek pembangunan TPT di desa Bapak yang menggunakan dana desa. Di sana tertera dalam plang proyek 25 meter dengan anggaran 185 juta kalau nggak salah Pak. Ya. Pak, bisa dijelaskan itu bagaimana sih sampai anggaran tersebut sebesar itu? Ini Pak, memang betul jarak panjang itu hanya 25 meter. Itu bentuknya TPT untuk TPT kuburan dan TPT lapangan poli. Nah itu kali 2, berarti kan sekitar 50 meter ya kalau di ini. Karena itu kedalamannya itu ada 3 tipe, kalau nggak salah 3 tipe untuk kedalaman. Ada tipe pertama kedalaman itu 1,5 meter sampai 2 meter, tipe kedua juga 3 meter, tipe ketiga ada yang 4 meter kedalamannya. Itu dikali 2 sisi kiri sisi kanan gitu. Dan kedua juga normalisasi untuk pengurugan juga kita ke sana juga, karena TPT ini kan kalau nggak dinormalisasi kan tempat yang ini akan terlalu besar nantinya. Jadi oleh masyarakat itu minimal luas lapangan ini harus ada luas gitu. Nah terus gini Pak, dalam penggunaan anggaran desa kan ada RAP dan perencanaan. Iya. Sebenarnya dalam RAP sendiri apakah tertera di situ hanya TPT atau pengurugan atau normalisasi Pak? Memang betul, kalau di RAP itu hanya TPT. Hanya TPT, cuma kita juga ada tim PD dan PLD yang mengklarifikasi untuk realisasi bangunan itu. Karena sebelum dimonet kita juga akan memanggil PD dan PLD untuk realisasi bangunan itu, berapa sih anggaran yang sebetulnya, kan gitu. Kita juga tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah dihitung semuanya dan ternyata ada kekurangan anggaran atau kelebihan anggaran, kita juga ada di perubahan atau memang bisa dialihkan ke yang lain untuk perubahan anggaran Pak di tahun ini. Karena ini kan masih tahun berjalan intinya. Makanya sebelum memang dimonet kita juga dihitung lagi karena untuk berjaga, karena saya tidak mau disebut markup atau apa yang lainnya gitu. Karena tujuan saya memang untuk membangun. Intinya jadi bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Nah terus gini Pak, dalam RAP sendiri apakah betul tertulis untuk pembangunan TPT yang di situ ada 185 juta itu Pak? Betul, betul. Berapa jumlahnya Pak? Sebutkan. Jumlah 188 kalau nggak salah itu ya, 188 juta. Dengan volume?
volume 25, itu hanya 25 untuk panjang aja. Sedangkan di situ kan ada panjang itu dua sisi kiri dan sisi kanan gitu. TPT sisi kiri fungsinya untuk kuburan, TPT sisi kanan fungsinya untuk lapangan dan jalan. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau digabungkan itu jaraknya bukan 25 aja, 25 itu 2 baris semuanya, adanya di RAB itu. Nah terus ini Pak, barusan kami dengan pihak kecamatan melihat langsung ke lokasi ya Pak ya. Ya. Dimana kalau melihat dari ada batu prestasi yang ditandatangani oleh Pak Lurah dan Ibu Bupati Pandeglang, itu tertanda bahwa itu sudah selesai Pak. Itu bagaimana Pak? Begini, itu baru selesai bangunannya. Jadi kami ini untuk 100% itu kita harus menerapkan batu prasasti ya, untuk ciri gitu, untuk tanda bahwa memang bangunan yang diangkat itu sudah dibangun. Dan untuk memang bangunan itu sudah 100%, cuma belum ada verifikasi dan validasi dari PD dan PLD atau Monep. Karena ini masih tahun berjalan, belum waktunya untuk dimonep. Kalau sudah waktunya dimonep, insya Allah nanti dihitung semuanya sebenarnya berapa anggaran yang terserap. Kalau memang contoh, kalau terserap hanya 150 juta, tinggal anggaran 88 juta. Nah itu kan ada sisa anggaran. Itu pertama bisa disilpakan, kedua bisa dialihkan ke anggaran yang lain gitu maksud saya. Dan saya juga tidak bentuk kemungkinan untuk melanjutkan juga bangunan yang itu karena masih ada juga untuk lahannya. Pak, itu memang hasil dari musreng bank yang disetujui seperti inilah sebagai kondisi TPT yang untuk tuntutan sudah itu selesai. hampir 70% Ini itu memang anggarannya menurut papan informasi yang dikirim oleh beberapa warga ke channel Bang Berbagi, menelan anggaran dana desa sekitar 185 juta dengan volume hanya 25 meter. Pertama, kenapa saya bikin sisi kiri sisi kanan pada akhirnya dibikin drainase ya? Karena ketika hujan lebat itu air itu akan melimpah ke warga. Jadi kita seolah-olah bikin buangan juga ke yang baru. Nah yang lainnya kita umum semuanya, kita ratakan dengan jalan gitu. Nah Pak, ini menarik Bapak bicara menguruk tadi tanah warga Pak ya. Iya. Apakah memang tanah warga tersebut bentuknya dihibahkan atau gimana Pak? Itu dihibahkan ke desa. Itu tanah warga itu berbentuk untuk lapangan voli Pak. Rencana dari awal juga dari tahun kemarin juga untuk lapangan voli, cuma belum direalisasikan sekarang karena memang terlalu berat tadinya, dilihatnya terlalu berat. Tapi sudah ada tertulisnya Pak bentuk hibah dari tanah warga tersebut? Sudah, semuanya sudah dari pemuda itu, khusus pemuda semuanya untuk lapangan sarana olahraga. Itu tanah siapa sih Pak? Tanah pemuda Pak, semuanya dapat beli, dapat iuran. Dapat iuran pemuda untuk dibangunkan oleh desa, mereka menghibahkan ke desa. Ya kita kan namanya untuk kemaslahan masyarakat, untuk kegunaan di masyarakat. Mungkin gini pertanyaan terakhir Pak, dalam penggunaan anggaran, khususnya anggaran desa, kenapa sih Bapak nggak mencantumkan dalam rencana anggaran itu sebagai TPT dan pengurugan Pak? Nah karena pada waktu itu diharapkannya ke TPT-nya nggak cukup. Dikiranya nggak cukup, ditanggapannya hanya sebatas itu anggaran tahap 2-nya. Jadi kalau sampai pengurugan semuanya kan mungkin bengkak ya. Kita anggarannya dari mana dulu, makanya kita TPT dulu gitu. Ya tapi fakta di lapangan kan ada pengurugan Pak. Betul, nah itu kan ya disebut apa ya? Disebut kita menolong masyarakat gitu ya. Kalau memang bisa dianggarkan nanti kita pakai dana talangan, kan gitu maksudnya. Apa nggak nanti ada temuan penyalahgunaan anggaran Pak? Oh tidak ada anggaran. Kalau saya sih sebenarnya pengurukan segala macam niatnya untuk meratakan aja, tidak ada niat yang lain. Kalau memang TPT aja diperiksa ada kekurangan atau apa, kita siap juga untuk membenahi. Gitu. Terus sudah ada agenda monep dari tim kecamatan? Belum ada. Itu rencana kapan katanya Pak? Gimana Pak? Untuk monepnya? Untuk monep nanti dari pihak kecamatan, pihak PD Pak, PD PLD. Nah untuk sementara ini kan pekerjaan beres, cuma belum ada ACC untuk 100% ya. Karena jalan namanya 100% itu sudah ada tanda tangan dari tim monep, tim verifikasi dan segala macamnya kan gitu.
Ini kan belum, baru beres pekerjaan. Ini juga lagi masih bulan berjalan gitu maksudnya. Maksud saya seperti itu. Nanti kalau sudah ada hasil akhir, berapa sih anggaran ini menyerapnya? Nah itu kita juga legowo.